tertentu. Pasti ada masalah yang atau ada masalah yang harus diselesaikan. Seperti itu. Sampai di sini bisa dimengerti nggak? Atau aku ngomongnya kecepatan? Enggak, bisa kok. Oke. Oke, kita next ya. Boleh next? Boleh. Nah, bagaimana sih menentukan konteks yang tepat? Next lagi. Nah, yang pertama kita harus tahu heading dari mosinya. Nah, setiap mosi launch, setiap mosi keluar, pasti kan ada heading yang mewakili mosi atau payung gedenya yang mewakili mosi. Misalnya, mosinya tentang election atau tentang pemilihan umum. Pasti kan mosinya misal bisa partai politik atau bisa tentang pemerintahan dan lain-lain. Nah, yang kedua tuh baca mosinya baik-baik. Karena kalau kita salah baca mosi, kita nggak tahu nih, ini mosi mau kemana arahnya, atau ini mosinya sebenarnya tentang apa, masalah apa yang ada. Karena ketika kita baca mosinya baik, secara baik, dan kita paham maksudnya apa, kita lebih kayak clear gitu. Ini sebenarnya maunya apa, tentang apa. Yang kedua, pahami situasinya. Biasanya setiap mosi itu ada situasi atau ada kejadian yang menggambarkan gitu. Misalnya kalau mosi tentang pemilihan umum misalnya, pasti kan kita harus bisa menggambarkan situasi pemilihan umum itu seperti apa, partai-partai apa aja yang terlibat, atau siapa-siapa aja yang akan melakukan pemilihan umum, dan lain-lain. Nah, yang selanjutnya itu kita harus tahu dulu, kita harus paham dan kita harus ngerti spirit of motion sama room of debate-nya. Karena kalau kita nggak tahu ini, kita bisa lari konteksnya kemana-mana. Jadi kita harus tahu dulu spirit of motion-nya. Misalnya kalau mosinya tentang Iran ataupun tentang Iran misalnya, pasti kan spirit of motion-nya nggak jauh-jauh bakal bicara tentang misalnya Timur Tengah atau terorisme atau hal-hal yang bersangkutan dengan Timur Tengah. Nah, yang selanjutnya itu stakeholder dan karakterisasi variabel. Nah, stakeholder ini orang-orang ataupun agen-agen ataupun grup, organisasi ataupun ya orang yang terlibat dalam mosi tertentu. Misalnya ada mosi Ada yang mau nyumbang mosi? Misalnya Dewan ini percaya bahwa generasi milenial harus abstain dari pemilihan umum, misalnya gitu. Berarti kan stakeholdernya siapa-siapa aja yang terlibat. Ada pemerintah, ada masyarakat luas, ada milenial, kemudian ada aktivis, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu dulu stakeholder siapa-siapa aja yang terlibat dalam mosi tersebut. Yang kedua itu karakterisasi variabel. Nah, karakterisasi variabel ini setiap mosi itu kan punya variabel kecil-kecil kan. Nah, cara gampangnya adalah potong-potong aja mosinya, kemudian karakterisasi setiap variabel. Ketika kita karakterisasi, misalnya karakterisasinya Iran. Iran itu misalnya bermusuhan dengan apa, Amerika misalnya, atau Iran itu tentang apa gitu yang berkaitan dengan Iran. Nah, hal itu memudahkan kita untuk bukan cuma untuk cari stakeholder, tapi juga cari masalahnya. Kita bisa cari benang merah dari permasalahan tersebut dengan cara karakterisasi variabel. Nah, yang selanjutnya yang terpenting harus tetap update berita, harus tetap baca berita supaya kita tahu isu-isu terkini, supaya kita tahu masalah apa sih yang lagi happening gitu, supaya kita bisa tahu juga status quo-nya gimana. Next. Next. Bukan, yang setelah slide sekarang itu slide 9. Ya. Misalnya tuh ada contoh mosi. Dewan ini menyesalkan tren video mukbang. Supaya dapat konteksnya, pertama kita harus tahu dulu headingnya apa. Misalnya headingnya media. Si tren video mukbang ini headingnya media, kemudian spirit of motion-nya misalnya tren video mukbang, tentang ekonomi, tentang Korea culture,
dan lain-lain. Kemudian stakeholdernya, siapa aja sih yang terlibat? Yang pastinya masyarakat ataupun pastinya masyarakat luas. Nah, masyarakat kan juga dibagi, masyarakat yang nonton video mukbang sama masyarakat yang nggak nonton video mukbang. Jadi, masyarakatnya seperti apa? Pastinya masyarakat yang nonton video kan. Kemudian, content creator-nya yang membuat videonya, kemudian media seperti YouTube dan pemerintah yang ngasih akses video mukbang ini eksis. Nah, selanjutnya itu variabel. Misalnya, kita kan tadi udah aku bilang kalau kita tuh perlu motong-motong variabel di Mosi. Variabel yang kan Dewan ini menyesalkan tren video mukbang. Variabel yang pertama itu menyesalkan. Nah, kita harus tahu bentuk menyesal seperti apa yang kita mau. Apa yang kita maksud menyesal dan menyesal yang seperti apa. Kemudian tren. Tren itu apa sih? Ada apa dengan tren? Kemudian video mukbang. Siapa sih apa sih video mukbang itu, kemudian siapa sih yang terlibat, siapa yang nonton, siapa yang buat, kayak gitu. Nah, setelah itu baru kita, bukan cuma kita bisa buat build, membangun argumen kita, tapi kita juga bisa tahu ini sebenarnya konteksnya di mana, gitu. Sampai sini ada yang ingin ditanya? Oke, kalau gitu kita next dulu lah ya. Nah, di slide 10, nah kembali lagi, stakeholder itu adalah orang yang terlibat dalam organisasi atau ataupun di dalam perdebatan yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh aksi tertentu, objek atau kebijakan tertentu. Nah, stakeholder ini bisa orang, bisa grup, bisa organisasi. Misalnya kalau orang, ya individual, misalnya Jokowi atau Trump, atau Kim Jong-un. Kalau misalnya grup, misalnya masyarakat, pemerintah. Kalau organisasi, misalnya perusahaan media atau ya organisasi yang terlibat dalam mosi tersebut. Nah, stakeholder kan banyak. Jadi cara nentuinnya itu yang gimana? Cari stakeholder yang paling penting, yang perannya itu sangat besar terhadap mosi tertentu. Yang selanjutnya itu status quo. Status quo itu kondisi saat ini atau sistem yang berlaku saat ini. Nah, kalau misalnya kita nggak tahu nih status quo-nya saat ini gitu, atau kita nggak baca berita gitu, status quo itu singkatnya itu anti motion. Jadi kalau misalnya motionnya bilang kayak yang tadi Dewan ini menyesalkan trennya video mukbang, berarti kan anti motionnya kalau kita tuh nggak menyesal kalau misalnya ada tren video mukbang. Nah, cara gampang supaya kita tahu status quo atau kondisi saat ini itu tadi karakterisasi lagi variabel-variabel di dalam mosi. Nah, selanjutnya bagaimana sih caranya supaya kita bisa buat konteks? Nah, konteks ini biasanya dibawain sama pembicara pertama. Itu Prime Minister, pembicara pertama dari tim positif biasanya. Karena dia yang bakal ngelit, dia yang bakal ngebawain debatnya mau mengarah kemana, mau masalah tentang apa dan masalah apa yang harus diselesaikan. Nah, jadi nanti pembicara pertama itu gambarkan kondisi yang ada dalam mosi. Nah, kenapa kondisi tersebut bermasalah atau berbahaya, dan situasikan atau imajinasikan kepada tim lawan ataupun kepada juri kondisi tersebut. Supaya kita tahu konteksnya kemana, kita tahu situasi dan kondisinya gimana. Seperti itu. Nah, contoh next slide. Lagi. Ya, Dewan ini percaya bahwa pemerintah harus mengatur pilihan jurusan untuk calon mahasiswa di perguruan tinggi negeri. Nah, ini mosi Grand Final KDMI tahun 2019. Nah, jadi pembicara pertamanya itu buat konteksnya, pertama dia jelasi kalau lulusan PTN itu kebanyakan tidak mendapatkan pekerjaan, ataupun kalaupun mendapatkan pekerjaan, dia bilang kebanyakan tidak sesuai dengan jurusan perkuliahannya. Yang kedua, pemerintah tidak menyediakan lapangan pekerjaan. Nah, di sini si pembicara itu mencoba untuk menjelaskan bahwa kenapa pemerintah tuh harus mengatur pilihan jurusan. Dia bilang, dia kondisikan situasinya bahwa banyak loh lulusan yang lulus dari PTN itu tidak mendapat pekerjaan. Dan gitu, pemerintah juga nggak menyediakan lapangan pekerjaan. Jadi, konteks itu dikasih tahu,
dibilang itu kebanyakan saat pertama kali kita mau bicara, saat pertama kali kita memberikan pidato kita atau pidato kita ketika kita berdiri untuk berbicara, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanya? Oke deh, kita lanjut aja. Ada contoh satu lagi. Nah, dewan ini sebagai illegal immigrant di negara yang melawan komunitasmu akan lebih memilih pekerjaan kriminal yang profitable daripada pekerjaan yang sah. Ini mosi Grand Final Intervarsity di Malaysia. Jadi pembicara pertamanya, first speaker-nya dari pihak positif atau Prime Minister, dia bilang kalau dia gambarkan situasi di mosi ini, jadi ada di negara yang mereka itu sebagai illegal imigran berada di negara yang susah menerima imigran tersebut. Mereka didiskriminasi dan tidak mendapatkan pekerjaan. Jadi mereka sebagai illegal imigran susah tuh dapat pekerjaan karena didiskriminasi oleh negara tersebut. Tetapi mereka juga harus memenuhi kebutuhan hidup yang nggak bisa mereka penuhi kalau mereka cari pekerjaan yang sah, karena kan mereka susah dapat pekerjaan karena mereka illegal imigran. Jadi ya lebih baik mereka jadi kriminal yang profitable, yang bisa menghasilkan banyak uang dan bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Jadi seperti itu konteksnya. Jadi kayak kita menggambarkan situasi tertentu, bagaimana di situasi tertentu kenapa kita harus memilih ini gitu. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke urgency. Nah, urgency itu pasti yang paling penting gitu kan. Urgency itu hal apa sih yang harus kita selesaikan? Hal apa yang menjadi core problem dari mosi itu sehingga mosi itu hadir. Next. Next ya. Nah, yang paling umum gimana sih cari tentang urgency? Yang pertama itu pastinya kita harus tahu isu yang berkembang. Seenggaknya kita harus tahu alasan kenapa mosi ini bisa muncul. Karena dari situ kita bisa link-linkkan masalah yang ada di mosi ke masalah-masalah yang pernah kita baca atau isu-isu yang pernah kita dengar. Nah, selanjutnya cari stakeholder, sama kayak cari konteks, supaya cari masalah. Biasanya masalah urgency itu biasanya kalau nggak di masalahnya, kalau nggak di sistem yang mau dibuat, pasti itu ada di stakeholdernya. Nah, kemudian cari masalah yang berkaitan dengan stakeholder. Nah, selanjutnya karakterisasi variabel dalam mosi. Misalnya stakeholder, misalnya pemerintah nggak bermasalah sih, tapi siapa sih yang berkaitan dengan pemerintah, misalnya masyarakat. Bisa jadi setelah kita karakterisasi variabel dari pemerintah, ternyata hubungan antara pemerintah dan masyarakat loh yang bermasalah, kayak gitu. Nah, itu sih biasanya cara paling gampang cari urgensi kalau menurut aku. Nah, terus kalau udah dapet sampai di situ aja. Kalau misalnya best case skenario-nya kan kita tahu nih urgensinya apa, tapi nggak semua materi, nggak semua matter, nggak semua isu atau nggak semua masalah di dunia ini kita tahu urgensinya apa kan. Jadi cara yang harus kita lakukan supaya matter ataupun argumen nanti kita bawa itu terdengar penting, ya kita harus buat itu jadi terdengar penting. Nah, di mana sih kita bisa buat masalah yang kita bawa itu terdengar penting? Karena kan urgent menurut kita itu belum tentu urgent menurut orang lain. Jadi so make it sound urgent supaya jurinya bisa lebih kayak, oh ternyata masalah ini penting loh gitu. Next. Next lagi. Oke. Nah, yang pertama kita bisa buat urgensi dalam proposal debat kita tuh di model. Model itu adalah tindakan praktis yang dibuat tim atau sistem tertentu yang tim dukung dengan alasan tertentu. Nah, model ini biasanya bakal terdiri dari mekanisme-mekanisme. Jadi misalnya ada mosi tertentu,
kan mosi itu nggak cuman kita dukung dengan segala argumen kita, tapi kita harus make sure kalau misalnya mosi itu bakal berjalan. Nah, cara buat mosi itu berjalan adalah kita harus menyiapkan model. Karena kalau kita cuman kasih argumen aja, ntar bukan cuman terdengar nggak penting, tapi nggak make sense gitu, nggak masuk akal argumen kita. Nah, model itu bukan cuman supaya pertama itu kita kelihatan terstruktur pastinya. Jadi kayak ada step by step gimana caranya kita buat mosi ini berjalan sesuai kehendak kita dan juga akan mendorong ataupun mensupport proposal kita. Jadi juga proposal kita itu nggak terdengar ngasal gitu, nggak terdengar ecek-ecek. Jadi supaya lebih make sense. Nah, kemudian punya mekanisme yang jelas. Dan selain kita kasih argumen ini itu, pastikan dulu kalau argumen kita tuh make sense dengan kasih caranya atau kita kasih mekanisme gimana supaya model itu berjalan. Nah, model itu gimana sih? Misalnya ada mosi dewan ini akan melegalkan aborsi. Nah, ketika kita di pihak posisi berarti di pihak positif berarti kan kita mau melegalkan aborsi. Dan bentuk aborsi apa yang kita inginkan? Misalnya kita akan mendukung semua bentuk dan alasan orang untuk aborsi, atau kita hanya mendukung aborsi untuk alasan kesehatan, misalnya apabila membahayakan ibu atau janin, atau misalnya aborsi untuk korban pemerkosaan, atau misalnya kita di pihak negatif, begitu juga apakah kita akan melarang semua bentuk aborsi dengan alasan apapun, ataupun kita hanya melarang aborsi untuk alasan tertentu seperti itu. Nah, ketika kita itu kan stance, ketika kita udah kasih tahu stance kita udah kasih tahu kita tuh maunya apa, baru kita kasih mekanisme. Misalnya aborsi, misalnya kami mendukung semua bentuk alasan orang untuk aborsi. Yang pertama, misalnya kami akan membuat undang-undang. Yang kedua, kami akan menyediakan protokol kesehatan. Ketiga, kami akan menyediakan biaya tertentu untuk orang-orang yang akan melakukan aborsi. Nah, hal-hal seperti itu yang bakal buat proposal proposal debat kita tuh terdengar penting dan lebih baik tentunya, supaya argumen kita tuh jadi make sense gitu, nggak cuman opini ini itu aja. Nah, jadi gimana sih cara buat model? Next. Yang pertama itu exist model. Exist model ini model yang udah ada. Misalnya kalau kalian nonton TV atau baca berita, misalnya modelnya itu udah ada. Misalnya kalau ada mosi mau menghapuskan ujian nasional gitu. Model yang udah ada misalnya kayak di negara mana, misalnya di Finlandia, ujian nasionalnya itu nggak ada, tapi diganti jadi apa gitu. Yang kedua tuh modified model. Modelnya tuh udah ada, tapi kita perbaiki atau kita modifikasi berdasarkan kehendak kita untuk mosi ini. Yang ketiga itu your invention model, itu model yang kita buat sendiri masalahnya dari mosi, kemudian kita buat sendiri solusi dan mekanismenya. Yang paling gampang adalah ketika misalnya kita sebagai misalnya bentuk debatnya itu BP, British Parliamentary. Misalnya kita di bagian opening opposition, misalnya menurut kita model COG-nya tuh nggak bagus, ya udah kita curi aja model mereka, jadi kita perbaiki. Atau ketika kita jadi tim closing government, misalnya tim COG ini nggak bagus nih modelnya, ya udah kita curi aja model mereka, kita perbaiki gitu. Tapi jangan lupa dibilang kalau misalnya model COG-nya nggak bagus dan apa yang kurang gitu. Nah, yang harus dihindari dalam buat model itu yang pertama utopian blueprint, itu imitasi yang sudah ada tapi dengan matter yang lain. Yang kedua itu technological dream, misalnya kita ngarang-ngarang kalau bakal ada teknologi yang bisa buat kayak gini. Yang ketiga overly excessively budgeting, misalnya kita buat model, kita buat mekanisme, tapi perlu banyak biaya untuk ke situ, karena itu nggak boleh, karena misalnya dalam debat ya kita harus berpikir rasional, nggak mungkin budget pemerintah bakal pergi ke sana semua kan. Yang selanjutnya itu strange law, jangan buat bakal ada law ataupun hukum-hukum yang super power yang bisa ngedukung model kalian. Nah, cara buat
model balik lagi, baca mosinya sampai paham, pahami mosinya nih, mosinya model apa, dia mintanya apa, kemudian buat konteks. Nah, dibawa oleh pembicara pertama. Kalau misalnya dibawa tim negatif, itu biasa dibilang counter model. Nah, kalau buat tim negatif, ya make sure kalau misalnya model di tim positif itu jelek. Nah, kalian harus lihat asumsi yang mereka buat. Ya udah kalian ganti aja modelnya, bilang aja kalau itu nggak bagus gitu. Nah, next ada contoh. Nah, contoh mosinya Dewan ini akan mendukung pendirian negara bagian untuk orang kulit hitam di wilayah Amerika Serikat yang didukung oleh pemerintah Amerika Serikat. Nah, jadi mosinya mau kalau pemerintah itu buat negara bagian yang khusus untuk orang-orang kulit hitam di daerah di wilayah Amerika Serikat. Kemudian pembentukan negara bagian itu ketika mau buat infrastrukturnya, mau buat pendirian ekonominya untuk membangun wilayah itu pakai budget dari pemerintah itu sendiri. Nah, model yang disediakan misalnya contohnya pertama, kami akan memberikan mereka sumber kekayaan yang berlokasi di Amerika Serikat, mengikuti tradisi tentang bagaimana persiapan pemberian wilayah, misalnya seperti pemberian wilayah pada kasus Israel. Nah, dalam hal ini kami akan memberikan Texas. Yang kedua, kami akan memenuhi segala reparasi yang dibutuhkan, bahwa pemerintah Amerika Serikat akan memberikan ahli teknisi dan menyiapkan pendanaan. Yang ketiga, negara ini akan berdiri seperti negara pada umumnya. Mereka akan memiliki dua kewarganegaraan dan mendapat dukungan dari organisasi internasional. Nah, itu contoh model. Jadi model itu kita sebutkan pertama kita maunya apa, kedua apa. Jadi kayak berurutan dan ya model itu sebenarnya mekanisme sih. Tapi ya jadi gimana caranya supaya proposal kita bisa jalan gitu. Nah, ada contoh kedua. Nah. Di negara di mana eutanasia legal, eutanasia itu membunuh diri sendiri untuk alasan kesehatan. Misalnya untuk orang-orang yang udah mengidap penyakit parah, jadi mereka boleh suntik eutanasia, mereka boleh memilih untuk mati gitu. Jadi di negara di mana eutanasia legal, Dewan ini akan mengizinkan hak untuk bunuh diri, bahkan untuk individu dengan kondisi psikiatrik yang bisa disembuhkan. Nah, kalau misalnya eutanasia itu kan legal untuk orang-orang yang secara fisik sakit, misalnya dia kena sakit jantung koroner yang udah parah banget, atau dia kena stroke yang udah parah banget, atau dia ketika dia koma nggak bisa ngapa-ngapain, yang nggak sadar lagi, atau mungkin kena kanker. Nah, tapi di mosi ini di negara yang eutanasia legal, mereka mau ada hak untuk bunuh diri untuk orang-orang yang mengalami psychological illness gitu. Secara psikiatrik mereka nggak sehat. Tetapi di mosi ini dibilang lagi, walaupun kondisi psikiatriknya itu bisa disembuhkan, tetapi mereka tetap mau ada hak untuk bunuh diri untuk mereka. Nah, modelnya itu pertama bisa kami akan menentukan level penderitaan atau keparahan individu yang ingin bunuh diri. Yang kedua, kami akan memberikan pendampingan seperti memberi psikolog atau psikiater untuk pencegahan bunuh diri. Kemudian psikolog atau psikiater tersebut akan membantu memahami individu terhadap tindakan yang ia ambil, termasuk dampak positif dan negatif dari bunuh diri itu sendiri. Yang keempat yaitu jika ia tetap memilih untuk mati, kami akan menyiapkan prosedur kematian yang aman untuk individu ini. Jadinya terdengar make sense kalau misalnya kita nggak cuma-cuma alokasi hak bunuh diri untuk orang ini, tapi kita tetap kasih assistance untuk orang-orang ini ketika mereka memilih untuk bunuh diri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke, kita lanjut aja. Kalau misalnya tadi di model, selanjutnya gimana sih, ada nggak cara lain misalnya kita nggak kepikiran mau buat model yang gimana banget gitu, supaya tetap proposal kita tuh terdengar urgent. Nah, kita pahami mosinya, karena kalau yang selanjutnya tuh mosi, kita pahami mosinya, karena kalau kita tahu mosinya, kita tahu arah debatnya gimana. Nah, mosi itu kan topik yang akan dibahas dalam debat, jadi kita tuh harus tahu apa yang diinginkan mosi,
kan beda mosi itu beda tujuannya. Kalau sudah tahu jenis mosi seperti apa yang kita dapat, kita tahu arah debatnya. Nah, jenis-jenis mosi, aku pikir kalian udah pada tahu kayak dewan ini percaya bahwa, dewan ini akan, dewan ini lebih memilih, dewan ini mendukung atau menyesal, dewan ini sebagai, dewan ini merayakan misalnya. Kalau dewan ini percaya bahwa, itu biasanya mosi yang filosofikal. Jadi kalian percaya atau enggak, gitu aja sih. Kalau this house would, dewan ini akan, berarti kalian akan melakukan tindakan tertentu. Jadi dibutuhkan aksi pastinya. Nah, di sini nih yang penting banget, kalian harus sediain model. Karena kalau misalnya kalian akan melakukan sesuatu, tapi kalian nggak buat caranya supaya yang akan itu terwujud, sama aja nggak ada gitu. Kalau this house prefer, ini biasanya this house prefer berarti kalian lebih memilih A atau B gitu. Kalau this house support, this house regret, itu kurang lebih sama bahwa kalian mendukung atau kalian menyesal. Misalnya this house support, misalnya dewan ini mendukung yang kayak tadi. Misalnya dewan ini menyesal tren video mukbang. Nah, yang kalian bicarai jangan cuman positif dan negatif dari tren video mukbangnya, tapi kalian harus bisa bicarai kenapa kalian menyesal akan adanya video mukbang itu. Nah, selanjutnya this house as, misalnya this house as Trump, atau dewan ini sebagai Trump, atau dewan ini sebagai Jokowi. Nah, kalian di situ berperan sebagai Trump, jangan berperan sebagai diri kalian. Jadi kalian tuh seolah-olah Trump, ya yang kalian, segala argumen yang kalian keluarkan, make sure itu bakal dilakukan Trump gitu. Itu loh yang Trump mau, itu loh yang bakal Trump inginkan. Gitu. Nah, tipe-tipe mosi. Tipe-tipe mosi itu banyak sebenarnya, tapi yang setahu aku, yang pertama itu ada mosi terbuka, ada mosi semi tertutup, mosi tertutup. Contoh mosi yang terbuka itu misalnya dewan ini percaya Tuhan itu tidak ada. Yang kedua itu kalau mosi semi tertutup itu misalnya dewan ini akan melegalkan konstitusi. Kemudian kalau mosi yang tertutup, misalnya dewan ini akan menginvasi Zimbabwe. Nah, yang paling sering kedengaran itu yang kedua ini. Itu ada mosi evaluatif. Mosi evaluatif ini memberikan judgment, memberikan penilaian terhadap misalnya suatu sistem atau suatu peristiwa yang terjadi. Misalnya, dewan ini mendukung sistem monarki, atau dewan ini percaya bahwa rokok berbahaya. Berarti kan kita memberikan judgment. Misalnya dewan ini mendukung sistem monarki, kita harus bisa proof kalau misalnya sistem monarki itu lebih baik, that's why kita dukung. Kalau misalnya dewan ini percaya bahwa rokok berbahaya, ya kita harus kasih proof kalau rokok itu berbahaya. Makanya kita percaya kalau rokok itu berbahaya. Apa sih yang membuat rokok itu berbahaya gitu. Yang kedua itu mosi komparatif. Kok mosi dari namanya udah tahu dong ya kan, mosi komparatif pasti memberikan perbandingan. Pasti ada dua hal yang harus kita bandingkan di sini. Misalnya contoh mosinya, dewan ini lebih memilih perkembangan ekonomi daripada perlindungan lingkungan. Jadi sebagai tim positif, kita harus bisa proof kalau misalnya perkembangan ekonomi itu lebih baik atau lebih menguntungkan daripada perlindungan lingkungan. Yang selanjutnya itu masih kebijakan. Itu misalnya membuat aksi tertentu atau membuat hukum atau membuat sistem tertentu. Misalnya dewan ini akan memberikan UBI, Universal Basic Income. Berarti kan ada suatu kebijakan yang akan dibuat. Mosi spesial itu biasa disebut juga Big Red Ball. Maksudnya gini, contoh mosinya ya, dewan ini akan mengontrol populasi di Cina melalui legislasi. Jadi kenapa dibilang Big Red Ball itu karena dia udah red, dia harus bola yang merah, dia harus bola dan dia harus merah. Dewan ini akan mengontrol populasi, jadi dia akan mau mengontrol populasi melalui legislasi, harus melalui legislasi dan harus dilakukan di Cina, gitu. Nah, oke. Itu ada contoh-contoh mosi, teman-teman bisa lihat dan teman-teman bisa tentukan sendiri itu jenis mosi yang gimana gitu. Next, ke slide yang definisi. Oke, selanjutnya definisi. Nah, kalau misalnya konteks diberikan di paling awal ketika kita mau debat, definisi ini biasanya diberikan setelah kita udah siap kasih tahu stance kita apa,
Jadi definisi ini harus menyebutkan isu yang ada dari mosi, sebutkan makna dari istilah yang ada di mosi atau dibutuhkan, dan mosi ini dan definisi ini membutuhkan interpretasi dan dibawakan oleh PM. Nah, definisi itu pertama tuh harus jelas dan logis, jangan squirrel, maksudnya mencoba mendapatkan keuntungan dengan mengubah topik gitu. Kalau misalnya bahasnya tentang headingnya misalnya pendidikan, bahasa tentang ujian nasional, jangan lari kemana-mana. Karena misalnya kita nggak tahu nih argumen apa ataupun opini apa untuk hal yang berkait dengan mosi. Nah, coba berpikir keras untuk dapati argumen di mosi tersebut. Jangan coba untuk mengubah topik karena itu bakal nggak nyambung ntar gitu. Nah, kedua itu tidak self-proofing atau heuristic, itu meminta pembuktian yang udah jelas atau menyangkal hal yang nggak perlu disangkal gitu. Yang selanjutnya bukan time setting. Jadi kalau debat itu jangan time setting. Misalnya ini ini terjadi tahun 2003, misalnya ini terjadi tahun 1900 sekian gitu. Karena itu nggak fair ujung-ujungnya. Karena debat itu harus present, harus sekarang. Nah, yang kedua bukan flash setting. Misalnya ada mosi, kayak tadi aja deh, dewan ini menyesalkan tren video mukbang. Jangan setting misalnya itu cuma di Indonesia. Buat semuanya itu secara internasional. Karena kalau ada mosi-mosi kayak gitu, pasti secara internasional, bukan kecuali kalau mosinya udah disebutkan misalnya di Indonesia gitu, barulah kita bakal cerita di Indonesia. Nah, contohnya next. Jadi bagian mana sih yang variabel mana sih yang sebenarnya perlu kita cari definisi? Misalnya contoh mosinya itu ada 3. Yang pertama, Dewan ini percaya bahwa EU harus menerima lebih banyak pengungsi. Nah, yang harus didefinisikan yang mana? Apa sih yang dimaksud lebih banyak pengungsi? Nah, bagian situ yang perlu didefinisi. Kalau kalian cari definisi EU, kan EU udah ada definisinya European Union. Ya itu nggak penting juga. Yang kalian harus definisikan harus menerima lebih banyak pengungsi. Maksudnya lebih banyak pengungsi itu apa? Kalian cari definisi yang logis, yang reasonable pastinya, untuk mendukung argumen kalian. Karena kalau kalian cari definisi yang bagus, yang terdengar yang logis gitu, itu bakal jadinya terdengar penting. Nah, bahkan definisi kalian tuh bisa terlihat urgent. Yang selanjutnya, Dewan ini menyesalkan fenomena di mana seseorang lebih lekat secara emosional dengan temannya daripada dengan orang tuanya. Nah, jadi mosinya tuh bilang kalau ia menyesalkan bahwa ada fenomena di mana seseorang itu lebih emotional attached sama temannya daripada sama orang tuanya. Nah, yang perlu kalian definisikan yaitu apa yang dimaksud lekat secara emosional. Karena dari panjangnya mosi itu yang perlu kalian definisikan kan lekat secara emosional. Jadi kalau kalian bisa kalian bisa kasih definisi lekat secara emosional dengan teman, dekat secara emosional itu apa, dan kenapa lekat secara emosional dengan teman itu lebih penting, maka itu akan terdengar urgent. Dan selanjutnya, Dewan ini percaya bahwa kehidupan yang ideal harus ditentukan oleh logika dan akal sehat. Nah, yang perlu didefinisikan adalah apa sih yang dimaksud kehidupan yang ideal? Karena kan dari mosi itu kehidupan ideal tuh apa gitu. Jadi kita harus tahu kenapa kehidupan ideal itu harus ditentukan logika dan akal sehat. Oh ya, yang selanjutnya itu bisa juga kalian definisikan logika dan akal sehat itu apa gitu. Karena tergantung mosinya ada berapa variabel yang perlu didefinisikan, apakah cuma 1 atau ada 2. Itu tergantung mosi lagi. Nah, next. Nah, di sini summary of class itu ada 3 mosi. Teman-teman bisa baca dan teman-teman bisa buat konteks dan urgensinya masing-masing. Misalnya, Dewan ini akan menghukum institusi atau perusahaan yang tidak memberikan cuti melahirkan bagi laki-laki. Ini mosi KDMI tahun lalu yang untuk Kopertis 1 Sumatera Utara. Yang kedua tuh Dewan ini menyesal atas kemunduran Amerika Serikat sebagai global superpower.
Yang ketiga tuh dewan ini akan mengizinkan anak untuk menuntut orang tuanya atas doktrinisasi agama. Nah, ini ada 3 mosi, teman-teman bisa buat konteksnya dan juga tentukan urgensinya apa. Kenapa si mosi ini ada, dan terserah kalian mau pakai yang kayak mana, mau dari modalnya kah atau definisinya kah, atau tentuin status quo atau stakeholdernya gitu. Udah selesai sih materi dari aku. Oke teman-teman, tadi sesuai yang dibilang Kak Zira, bisa disusun dulu ya konteks dan urgensinya berdasarkan metode yang udah dijelasin tadi dari ketiga mosi ini. Ini tiga-tiganya atau salah satunya jadi pilih gitu Kak? Boleh tiga-tiganya, atau kalau mau salah satu juga nggak apa-apa, terserah kalian. Mana yang bisa aja kali ya buat teman-teman. So, kalau teman-teman ada yang mau nanya dulu, misalnya ada yang kurang jelas, boleh, nggak apa-apa. Sambil Ini kita sekalian bikin tugasnya, kita juga buka sisi pertanyaannya tadi dari materi yang udah dipaparkan. Untuk teman-teman yang mau bertanya boleh dari chat atau boleh langsung aktifin mikrofonnya. Kak Khairiah Aziz yang mau bertanya silakan. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairiah Aziz. Saya dari UIN STS Jambi. Jadi di sini saya ingin bertanya Kak, bagaimana cara kita membedakan jenis debat tersebut ketika kita kan baru belajar untuk berdebat. Nah, ketika kita menemukan mosi, pastinya banyak dari kita yang belum mengetahui, oh ini jenis debatnya atau mosinya itu seperti apa Kak. Jadi bagaimana cara kita menyikapinya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini mau langsung dijawab atau kumpulin dulu? Kalau Zira bisa langsung jawab, boleh langsung dijawab aja. Oke, makasih ya, Khairina ya? Khairiah. Khairiah. Oke. Bagaimana cara membedakan jenis debat, sedangkan baru mulai debat dan belum tahu ini jenis mosinya apa. Nah, mau nanya, ini Khairiah masuk organisasi debat atau ikut debat sendiri gitu? Jadi tuh debat sendiri Kak, karena kan organisasi debatnya itu baru kita buat gitu nah Kak, dari kami gitu. Jadi banyak belajar dan masih belum paham gitu Kak. Iya, iya. Nah, karena kebetulan aku tuh di organisasi debat, jadi banyak senior dan banyak alumni yang ngajarin. Jadi ya pasti lebih gampang ngerti kan. Tapi yang
tapi coba nonton video debat aja, karena kebetulan banyak juga di YouTube, ataupun ya ikut-ikut kelas online, ataupun, nah sebenarnya cara memahami tipe mosi itu kayak yang tadi ada di slide ya, yang tipe-tipe mosi yang ada this house believe that, this house would, yang dewan ini percaya bahwa, dewan ini akan, dewan ini lebih memilih. Nah, yang perlu diperhatikan yang bagian kalimat awalnya itu, misalnya dewan ini percaya, berarti ya cuman percaya gitu, berarti apa yang dipercayainya. Kalau misalnya dewan ini akan, berarti akan melakukan apa gitu. Misalnya dewan ini akan melegalkan prostitusi gitu kan. Misalnya melegalkan, bentuk legal yang kayak gimana, dan balik lagi harus ada modelnya, cara melegalkannya bagaimana. Kalau misalnya di House S, dewan ini misalnya sebagai Jokowi, ya udah kita segenap diri kita itu berubah jadi Jokowi, seolah-olah kita Jokowi, dan kita harus make sure kalau misalnya apa yang kita bilang, opini yang kita bilang itu, itulah yang diinginkan Jokowi gitu. Nah, cara supaya tahu lagi tipe mosi yang gimana, ya nonton video debat, karena biasanya kayak yang aku bilang, kalau beda mosi itu beda tujuannya. Misalnya kayak di House Believe That, tujuannya tuh apa, kalau di House Would itu tujuannya apa. Itu sih, atau soalnya kalau di internet kurang banyak juga ya tentang literasi tentang debat, tapi yang paling gampang itu nonton video debat. Memang sih yang tersedia banyak yang bahasa Inggris, cuman ya lihat-lihat aja dulu gitu. Karena kurang lebih sama kok kurang lebih sama kok debat bahasa Indonesia sama debat bahasa Inggris gitu. Itu sih kalau aku ya selain nanya senior atau nanya atau nonton video, satu lagi sering ikut lomba. Karena selain cari teman, selain dapat ilmu, kita tahu misalnya kita di mosi ini kalah gitu. Kalahnya kenapa? Ini debatnya tentang apa misalnya? Ini mosinya maunya apa gitu. Biasanya kalau di lomba kan lebih pressure-nya lebih tinggi tuh kan. Nah, biasanya kita panik dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya mengasah ini sih kemampuan kita untuk bisa lihat tipe mosinya tuh yang gimana gitu. Gimana Air ya? Bisa menjawab nggak? Kak Iria, udah cukup atau masih ada yang mau ditanyakan? Oke, kayaknya udah cukup ya, udah cukup jelas tadi jawaban dari Kak Zira. Selanjutnya untuk peserta yang ingin bertanya, kita persilahkan. Zira, kalau misalnya moderator nanya boleh nih ya? Oh, boleh dong. Kebetulan tadi ada yang pop up di pikiran aku waktu Zira presentasi tuh yang slide 24 yang tentang kriteria definisi ya. Kita harus mendefinisikan. Jadi kan kebetulan aku juga debat ya, aku juga di Better, tapi sekarang lagi fokusnya itu di debat formasi karena aku kan anak formasi. Nah, jadi kan kalau misalnya aku debat itu biasanya kan ada definisi, ada limitasi. Nah, tadi kan di situ disebutkan tidak boleh tidak boleh place setting katanya. Jadi nggak boleh kita nge-set place-nya sesuai dengan kita yang mau gitu. Tapi kalau misalnya berdasarkan pengalaman aku sih, kami itu biasanya kalau debat dilimitasi gitu. Ada limitasi yang kami berikan dapat berupa tempat ataupun status quo-nya. Jadi meski kalau di situ kan tadi ketentuannya kalau dikasih tahu tempatnya ya maka kita ngikut di mosi, maka kita ngikut yang di mosi. Tapi kalau kami dari timnya aku gitu kalau debat biasanya kami limitasi baik itu tempatnya. Jadi kami melakukan place setting supaya cukup spesifik gitu debatnya. Jadi menurut Zira gimana sih, apakah itu bisa efektif untuk membangun mosi atau sebenarnya jangan lakukan place setting?
Sebenarnya kalau yang ditulis itu karena semua debat itu secara internasional gitu kan. Nah, yang nggak nah itulah pentingnya konteks. Mau yang gimana situasinya, misalnya kayak emosi, cari emosi ya. Dewan ini menyesalkan fenomena di mana seseorang lebih lekat secara emosional dengan temannya dan itu kan nggak bisa kita buat di Indonesia aja gitu kan, buat cuma di Amerika aja, berarti itu kan secara internasional gitu kan. Nah, tapi ada juga tipe emosi misalnya yang dibutuhkan konteks, misalnya konteksnya di negara berkembang aja, atau mungkin di negara yang miskin aja, atau mungkin di negara di mana konflik terjadi gitu. Jadi tetap harus ada konteks. Kan kembali lagi konteks itu kan situasi tertentu. Karena ketika kita udah kasih tahu konteksnya, kita tahu nih situasi apa, dan gitu ini sebenarnya kejadiannya di mana gitu. Nah, aku nggak nemu. Tunggu, kita cari emosi. Misalnya nih, Dewan ini menyesalkan penggunaan istilah Islam moderat untuk mengidentifikasi diri. Itu ada di slide nomor 23 di mosi yang keempat. Dewan ini menyesalkan penggunaan istilah Islam moderat untuk mengidentifikasi diri. Itu kan nggak dibilang secara langsung misalnya di Indonesia, atau juga nggak dibilang secara langsung di mana ya, di Amerika misalnya, atau mungkin di Timur Tengah misalnya. Tapi istilah Islam moderat itu siapa yang make? Kemudian Islam moderat itu fungsinya untuk apa ketika orang mengidentifikasi dirinya? Itu kan kurang lebih secara nggak langsung untuk di negara-negara misalnya yang sedikit liberal, ataupun negara-negara yang lebih multikultur gitu, negara-negara yang banyak agamanya. Nah, digunakan oleh orang-orang Islam itu supaya membebaskan diri atau memisahkan dirinya dari orang-orang yang bukan Islam moderat, misalnya Islam fanatik gitu. Itu kan konteksnya berarti di negara-negara yang misalnya punya agama yang banyak gitu. Ya kita nggak secara langsung misalnya bilang di Indonesia, nggak secara langsung misalnya bilang di Amerika, tapi memang pada faktanya banyak orang menggunakan istilah Islam moderat dan menganggap dirinya Islam moderat itu untuk di negara-negara yang banyak agama multikultur gitu, banyak agama-agama lain yang ada gitu. Itu sih kalau sepemahaman aku. Oke, Zira, berarti sesuai konteks juga ya, kalau misalnya kita perlu melakukan place setting gitu. Terima kasih, Zira. Nah, ini selanjutnya ada pertanyaan dari, yang pertama aku bacain dulu dari Zaina. Apa yang harus dilakukan ketika argumentasi kita sudah diambil oleh pembicara sebelumnya? Soalnya sering juga terjadi ketika mosinya susah, ketika pembicara satu kekurangan argumen, maka ia mengambil argumen pembicara kedua. Jadi repetisi gitu, semacam menghindari repetisi itu gimana? Berarti misalnya ini bentuknya BP, British Parliament, misalnya opening government udah ngomong ini, sebenarnya kita sebagai closing government itu juga emang kita bawa gitu ya. Oke. Ada lagi? Itu terus yang kedua itu ada dari Damas. Dia menanya, Kak mau tanya tips buat standarisasi yang enak tuh gimana ya? Buat tim kita tapi juga nggak terlalu mendiskriminasi tim lawan. Standarisasi di sini dia maksud limitasi. Oh. Ini ada satu lagi, mau satu lagi kita bacain atau mau dijawab dulu, Zira? Boleh, nggak apa-apa. Lanjut aja ya? Ya, soalnya aku tulis kok. Ya. Ini dari Umu Lutfi, dia nanya, Kak mau tanya gimana cara bikin AREL, soalnya sering salah penempatan dan supaya tidak keluar dari koridor atau tidak keluar dari konteks. Silakan, Zira. Oke, tidak. Ya, yang pertama tuh dari Zaina ya, supaya nggak repetisi, karena argumen yang mau kita bawa, ternyata rupanya ada dibawa closing government. Udah dibawa opening government. Nah, tipsnya untuk tim closing, sebenarnya tim closing itu enak. Aku aja seneng kalau misalnya dapet tim closing. Karena pertama ya lebih banyak waktu buat mikir. Yang kedua, lebih banyak waktu buat nulis, karena kebetulan aku tipenya yang tipe koran, jadi emang harus tulis gitu kan. Nah, caranya adalah, kalau waktu case building, waktu brainstorming, jangan cuma mikirin satu
ide, jangan cuma mikirin satu idea, karena kan banyak tuh ide-ide tertentu. Nah, buat possibility, ide mana sih yang bakal dibawain sama si PM misalnya, sama si tim opening. Karena kan kita closing, misalnya tiba-tiba dia bawain itu yang udah kita tulis dan dia bawain itu, kan kita masih punya waktu untuk buat untuk nulis ulang ataupun cari ide baru. Nah, makanya waktu case building coba pikirin jangan cuma satu argumen, pasti banyak kan. Coba karakterisasi lagi, coba cari stakeholder lagi, coba jangan panik gitu sih. Kalau misalnya takut takut dan ternyata opini kita, argumen kita udah dibawa sama tim pembuka. Nah, itu yang pertama, coba pikirin jangan cuma satu argumen. Yang kedua, cari bolongnya tim opening. Jangan karena opini kita atau argumen kita udah dibawa sama tim opening, kita merasa kalau tim opening itu udah flawless banget, udah bagus banget, nggak ada bolongnya. Cari mereka bolongnya apa. Ketika kita tahu bolongnya apa, ya udah kita timpali bolongnya apa, jadi kita bilang ke jurinya ya udah mereka bolong, mereka hanging misalnya case-nya, atau mereka case-nya case-nya buntu misalnya, case-nya gantung gitu. Nah, kalian sebagai tim closing bakal menyempurnakan lagi tim proposal ataupun argumen yang gantung tadi dari tim opening gitu. Setelah cari yang selanjutnya itu waktu case building lagi, jangan cuma mikirin ide atau opini dari side kalian aja. Misal kalian di government, jangan cuma mikirin ide di government side aja, tapi juga pikirin yang opposition side-nya, pihak oposisi. Kira-kira pihak oposisi apa? Karena ketika kita tahu kira-kira pihak oposisi bawa apa, ya udah tinggal kita twist aja. Kita di pihak government, kita bakal nge-tackle apa yang bakal dibawain tim oposisi sesuai dengan ya pemikiran kita. Kalau kira-kira dia bakal bawa apa gitu. Intinya itu sih. Tapi kalau misalnya hal pertama yang case build kalian nggak bisa mikir banyak argumen dan kalian nggak bisa mikir argumen apa yang dibawa pihak oposisi. Nah, cara yang kedua sih yang paling possible ketika kalian curi ide yang gantung dari tim di depan kalian, dari tim opening kalian. Karena biasanya pasti ada yang gantung tuh. Kan mereka sebagai pembicara pertama, waktu mereka sempit dan mereka tuh harus berpikir keras kan. Misalnya ada aja tuh yang gantung, entah itu modelnya, entah itu mekanismenya, atau proses dari case mereka, pasti ada aja tuh yang kurang gitu. Atau misalnya nggak kurang, tapi cuma di mention aja, misalnya kayak ada satu statement yang sebenarnya bagus, tapi nggak di extend lebih sama pembicara keduanya. Nah, itu bisa kalian curi gitu. Itu sih kalau debat, karena kan kita nggak mungkin bisa bakal mikir semua masalah di dunia ini kan, nggak mungkin kita ya mungkin aja sih kita bisa secemerlang itu, tapi supaya debat itu lebih engage, biasanya tuh saling nyuri ataupun saling bisa nge-tackle argumen satu sama lain gitu. Gitu sih kalau menurut aku. Zaina gimana? Udah cukup jelas belum Zaina? Atau ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, baik Kak katanya. Berarti kita move ke pertanyaan kedua ya, Zira dari Damas. Standarisasi limitasi. Cara buat standarisasi atau limitasi yang benar ya, yang tepat ya dari pertanyaannya. Itu kembali lagi baca lagi mosinya, pahami ini mosinya mau apa. Nah, biasanya di standarisasi atau limitasi itu kan biasanya lebih mencakup wilayah ataupun cakupan apa ya? How to say? Cara buatnya adalah yang penting-penting aja gitu. Maksudnya kalau misalnya aku butuh mosi, bisa kasih mosi nggak, Damas? Maksudnya standarisasi yang gimana? Soalnya masih belum ada di benak. Dari Damas kira-kira ada rekomendasi mosi mungkin yang cocok untuk dicari limitasinya?
Ya pastinya pahami konteksnya sih. Gimana ini debatnya maunya terjadi di mana, debatnya maunya apa, dan cari situasinya. Jangan limit balik lagi kalau misalnya kayak buat kayak buat definisi, jangan limitasinya, jangan time setting. Misalnya kalau kita bilang dari tahun sekian sampai tahun sekian, atau place setting misalnya dari cuman di wilayah ini aja gitu. Kalau misalnya possible secara internasional ya why not gitu. Kalau misalnya enggak, ya misalnya udah ada di Mosi, misalnya di Indonesia atau di China, ya berarti memang daerah situ aja gitu. Tapi misalnya nggak ada di mention dengan jelas sebenarnya Mosi ini terjadi di mana, kita harus tahu misalnya kasusnya terjadi di mana, apakah negara berkembang ataukah negara maju, atau di situasi yang misalnya negara berkonflik, atau di situasi misalnya negara yang high population, yang kayak kayak gitu sih. Kembali lagi lihat mosinya kalau menurut aku. Gimana dah Mas? Yang general limitasi. Gimana? Oh, misalnya nih, deh, slide 23 yang contoh nomor 1. Dewan ini akan memberhentikan partai politik dengan angka korupsi yang tinggi. Nah, yang perlu didefinisikan memberhentikan kan? Sama korupsi yang tinggi itu maksudnya apa? Berarti kan kita harus cari limitasi memberhentikan yang bagaimana untuk partai politik ini. Apa harus dibubar sampai ke akar-akarnya, atau cuman nggak boleh ikut pemilu tahun ini, atau mereka kayak disuspend, nggak boleh aktif partainya selama 5 tahun atau 1 periode kepemimpinan misalnya gitu. Nah, cara cari limitasinya tuh, limitasi itu yang make sense. Maksudnya kalau misalnya kalian bilang mau membubarkan partai politik ini, nah hal itu kan harus diiringi lagi sama alasan tertentu. Kenapa harus dibubarkan? Kenapa nggak cuman di stop aja, setelah beberapa tahun boleh aktif kembali kayak gitu. Jadi tetap harus ada buat limitasi ya. Oh, oke. Terserah kalian mau buat limitasinya gimana, tapi kalian harus bisa proof ini limitasi yang kalian buat itu make sense atau enggak, dan kalian harus bisa cari bukti kalau misalnya limitasi yang kalian buat itu bisa menyelesaikan masalahnya gitu, dan hal itu cukup gitu. Misalnya kayak di soal jadinya mosi nomor 2 juga, Dewan ini akan membubarkan Disney. Misalnya Disney dibubarkan, kenapa dibubarkan? Pasti kan itu pertanyaan yang pertama. Nah, cara membubarkannya kayak mana? Apakah harus dihancurkan, atau Disney-nya nggak boleh beroperasi lagi, atau Disney-nya dipecah-pecah jadi kayak Disney movie aja, Disneyland aja gitu. Nah, terserah kalian, itu juga dibilang stance kan, terserah kalian mau stance yang gimana, tapi kalian harus punya mekanisme atau punya atau punya argumen yang jelas yang bisa mendukung apa yang kalian inginkan gitu. Gimana dah Mas? Halo? Sinyalnya jelek ya? Halo? Zira, kedengaran kok? Oh, oke.
Tapi tadi sempat mati. Iya ya benar. Gimana ada Mas, masih ada yang kurang jelas nggak? Dari Damas gimana? Ada yang mau tanyain lagi? Udah cukup jelas. Berarti pertanyaan selanjutnya ini dari Lutfi. Iya. Betul. Cara bikin Pertanyaannya, arel. ya cara bikin arel supaya nggak keluar dari konteks. Caranya adalah sebenarnya sering latihan. Aku panggilnya Lutfi ya. Kayaknya sering latihan sih ya Lutfi, karena kan buat arel itu nggak bisa kayak kita belajar langsung bisa. Latihan itu nggak mesti latihan sendiri loh, kayak latihan tanya senior juga bisa, atau ikut-ikut lomba juga bisa. Supaya nggak keluar dari konteks, balik lagi harus tentui dulu konteksnya apa, ini debatnya arahnya kemana, pahami emosinya. Habis itu kalau misalnya nggak tahu isunya, coba karakterisasi lagi, karena kan arel itu sebenarnya struktur argumen yang kalian bawa. Jadi kalau misalnya kalian udah tahu nih stance-nya apa, udah tahu goal-nya apa, dan udah tahu tujuan endingnya, link back-nya mau apa, pasti arelnya tuh nggak bakal lari-lari. Idea yang kalian bilang, misalnya assertion-nya apa, misalnya kalian mau buat A, misalnya gitu, kenapa terus masuk ke R, reasoning, kenapa mau buat A, alasannya, habis itu kalian tinggal kasih contoh dan evidence-nya di bagian E, habis itu link back. Jadi kalian harus trik dulu, kalian maunya, kalian sebagai tim, maunya apa, mau buat apa, gitu. Karena kalau misalnya nggak gitu, tergoda, oh ya ini nanti kemari, oh ya ini nanti kemari, gitu. Itu sih, harus jelas dulu kalian maunya apa, maunya dibawa kemana. Udah cukup jelas? Gimana Lutfi? Ada yang mau tanyain lagi? Nah ini ada pertanyaan lagi dari Zaina. Oke. Dia nanya, gimana caranya antisipasi agar tidak blank saat menyampaikan argumen? Oh, supaya nggak blank. Supaya nggak blank gimana ya? Karena aku tipenya yang nulis, jadi aku bakal sediain paper yang menurut aku tuh nyaman buat aku. Misalnya kalau kalian tipe papernya yang nggak bisa pakai Buffering ya kayaknya. Halo? Halo, ya? Ya, suara aku. Oke. Jadi kalian sediain paper yang menurut kalian nyaman. Nah, supaya nggak lupa adalah tulis aja apa yang kalian mau. Misalnya kalau kalian tipenya yang koran itu ya kalian buat dari A sampai Z, ya udah buat aja dari A sampai Z. Memang itu butuh waktu lama, tapi coba belajar tulis cepat. Kalau misalnya kalian tipe yang suka pakai pohon masalah, misalnya buat cabang-cabang gitu, ya lebih baik kayak gitu, karena ketika udah di depan kan kita nggak punya waktu lagi nih untuk mikir lama-lama kan, karena waktu debat itu kan juga terbatas. Jadi usahain tulis apa yang mau kalian bilang. Nah, balik lagi supaya nggak blank, misalnya udah terlanjur nih, worst case scenario-nya kalian udah lupa banget nih apa yang mau dibilang. Balik lagi, kalian harus tahu juga tujuan dan goal kalian di proposal kalian apa, konteksnya apa, ujungnya apa yang kalian mau. Karena kalau misalnya di tengah jalan kita tiba-tiba blank, ya seenggaknya adalah kita tahu lah tujuan dari proposal kita tuh apa yang kita mau dari proposal kita gitu. Itu sih. Zaina? Gimana? Tiap orang sih punya metode yang beda-beda ya mengantisipasi blank itu gimana. Dari Zira tadi caranya dengan bikin paper ya, biar kalau kita lupa kita tinggal bisa lihat catatan kita tadi.
Tapi benar. intinya sebenarnya biar nggak blank tuh ya jangan panik, jangan gugup gitu ya. Iya, benar. Dan biar untuk nggak mengatasi gugup ya sering-sering gitu ikutan debat, mau itu lomba atau sekedar cuman sparring partner sama teman-teman gitu. Yang penting frekuensi kita untuk bisa terbiasa. Iya, pasti kan kalau biasa ya kan, benar nih. Oke. Dari Zaina, kira-kira udah jelas tips dari Zira? Atau dia mau ditanyain lagi teman-teman yang lain? Oke, kayaknya satu atau dua pertanyaan lagi ya. Kalau nggak ada, biar kita langsung ke teks yang tadi, tugas yang tadi. Ada lagi yang mau bertanya? Kayaknya nggak ada deh. Kayaknya udah ini ya, udah jelas semua. Kira-kira dari teman-teman peserta, adakah yang mau volunteer duluan untuk memaparkan apa yang udah dibuat tentang tugasnya tadi? Ini aku tampilin lagi ya. Tadi emosinya ada apa aja. Kalau nggak mau dari mikrofon, bisa dari ini juga, dari chatnya. Kalau misalnya mau kirim ke aku, ntar aku feedback dari chat juga nggak apa-apa sih. Ya boleh, kalau misalnya malu ya. Oh ya, banyak banget aku lihat lomba-lomba online. Kalau kalian bisa buka Facebooknya Indonesia Debating sama Asian Debating kalau nggak salah. Banyak info-info soal debat sama juga untuk online gitu. Kalau kalian mau dapat info yang pastinya lebih sama orang yang lebih expert. Nanti Zira boleh kirimin flyernya di grup biar teman-teman pada tahu ya kan. Oke, bisa. Atau kalau misalnya teman-temannya mungkin masih pada nyusun kali ya konteksnya tadi. Kalau kita mungkin Zira mau reveal mosinya tadi kali ya. Gimana? Biar pada paham semua gitu, maksudnya kalau di reveal aja gimana mosi yang tadi, yang 3 tadi. Reveal maksudnya gimana? Menurut Zira itu gimana konteks dan urgensi yang benar gitu dari masing-masing mosinya tadi. Oke. Biar semuanya pada paham. Misalnya tiap orang pasti beda ya, punya idenya masing-masing. Nah, kalau ideku untuk yang recapnya itu yang di Dewan ini akan menghukum institusi perusahaan yang tidak memberikan cuti melahirkan bagi laki-laki. Nah, aku bakal buat konteks di negara yang belum mengaplikasikan belum mengaplikasikan cuti melahirkan untuk laki-laki. Bisa kalian bawa di Indonesia, tapi nggak perlu juga sih buat spesifik di Indonesia, tapi kalian lebih fokus ke negara-negara yang belum pasti. Kalau kalian apa ini urgent, kalian terus misalnya cuti melahirkan bagi laki-laki itu benefited untuk siapa? Misalnya untuk anaknya. Nah, seberapa penting sih ayah bapak untuk anak baru untuk istri yang baru saja melahirkan. Sindrom misalnya kayak baby blues gitu, yang dibutuhkan kehadiran laki-laki, dibutuhkan kehadiran ayah. Itu sih urgensinya dan kalau misalnya dampak ke psikologis ke istri, kemudian dampak psikologis ke anak ketika ayah nggak hadir, ketika istrinya melahirkan, ya kalian bisa bawa itu.
Kalau yang recap kedua, misalnya untuk mosi Dewan ini menyesal atas kemunduran Amerika Serikat sebagai global superpower, ini konteksnya kalau aku bakal bawain, pertama aku bakal jelasin dulu Amerika sebagai global superpower itu apa. Nah, konteksnya aku bakal bawain untuk negara-negara yang sedang berkonflik. Misalnya kayak Syria atau perbatasan Syria Turki atau negara-negara Afrika yang banyak pengungsi-pengungsi yang sebenarnya support sama United Nations. Nah, aku bakal jelasin negara-negara kan Amerika kayak humanitarian atau dari international budget yang mereka kasih untuk negara-negara tersebut. Nah, itu kan kedengaran Amerika Serikat sebagai global superpower, dia juga cuma kayak entity aja, tapi dia juga support ke international organization yang banyak kasih aid ke negara-negara yang kayak misalnya berkonflik atau negara-negara miskin. Jadi ketika Amerika melemah bukan lagi global superpower, berarti kan bisa dikatakan bahwa misalnya ekonominya mengalami kemunduran, begitu perannya di international organization nggak banyak. Nah, itu akan berdampak pada negara-negara yang kayak yang sedang berkonflik atau negara-negara yang miskin tadi. Karena kebanyakan negara, misalnya bahkan kayak negara-negara di Eropa itu nggak bisa kasih sumbangan atau nggak bisa kasih aid yang sebesar Amerika kasih gitu. Di situ sih urgentnya. Kalau misalnya recap yang ketiga, misalnya Dewan ini akan mengizinkan anak untuk menuntut orang tuanya atas doktrinisasi agama. Nah, aku konteksnya bakal bawain negara-negara yang ultra konservatif atau negara-negara yang orang tuanya mendoktrin agama secara berlebihan. Nah, aku bakal kontekskan terutama untuk negara-negara misalnya kayak di Eropa atau di Amerika, di mana misalnya orang tuanya itu ngedoktrin agama, misalnya anaknya disuruh pakai hijab, ya itu nggak salah, atau anaknya harus jadi khilafah gitu di negara-negara yang kayak Eropa atau Amerika, di mana misalnya suatu negara itu suatu agama itu menjadi agama minoritas di negara tersebut. Karena kalau isunya anak-anak yang didoktrin agama, walaupun dia nggak senang dan dia ngikuti apa yang diinginkan orang tuanya, dampaknya secara fisik dia nggak secure, nggak aman gitu, nggak safe di negara tersebut karena terlalu banyak diskriminasi. Makanya banyak kayak anak-anak di Perancis, anak-anak perempuan di Perancis yang beragama Muslim itu dipaksa sama orang tuanya untuk tetap pakai hijab, tapi ternyata di sekolah dibully, ternyata di sekolah dipukuli sama teman-temannya. Atau kayak di negara, misalnya kayak di Indonesia, ataupun ada beberapa negara yang pernah aku baca, orang tuanya tetap ngedoktrin anaknya, tetap maksa anaknya untuk pakai rosario, tapi rupanya di sekolah ataupun di jalan dibully anaknya. Jadi kan secara tempat ini anak nggak safe. Makanya kita mau anak ini bisa menuntut orang tuanya atas doktrinisasi agama. Itu sih kurang lebih untuk mosi-mosi itu gitu. Tapi kalau teman-teman punya ide lain atau punya ya opini dan mungkin punya isu yang lain ya nggak apa-apa, it's good gitu. Gitu sih. Oke, thank you Zira. Yang lain, teman-teman dari peserta, kira-kira ada opini lain tentang mosinya? Oke, gimana teman-teman?
Kayaknya nggak ada lagi deh, Nisa. Udah cukup jelas berarti dari yang dipaparkan oleh Zira tadi ya. Oke, kalau misalnya udah, pertanyaan kira-kira atau sebelum kita tutup atau ada yang mau nanya lagi terkait terkait tugasnya tadi ataupun terkait materi yang disampaikan sebelumnya, atau boleh juga nanya di luar materi tapi masih berhubungan sama debat. Ya, boleh, silakan. Itu Damas mau ini ya, mau ngomong, silakan Damas diaktifin mikrofonnya. Oh, ini Damas nanya tips sanggahan Kak atau rebuttal ya. Apa nih yang mau ditanya? Cara rebuttal gimana gitu? Rebuttal atau POI ya. Kalau rebuttal, tahu ini kan apa tuh? E minus, gimana cara rebuttal? Rebuttal itu pertama A dulu, maksudnya itu adalah tolak segala asumsi atau segala opini, argumen yang dipaparkan oleh tim lawan dan buktikan, tapi bukan cuma ditolak, tapi buktikan kalau misalnya opini tersebut tuh nggak bekerja, gitu. Opini tersebut tuh nggak benar, gitu. Tapi nggak semua argumen atau nggak semua opini itu bisa disanggah. Jadi kalian tuh bisa buat segitiga yang paling bawah, yang paling gede itu ada premis atau framing. Premis atau framing itu adalah the core problem ataupun the core argument yang dibilang sama seseorang yang lagi menyampaikan argumennya. Jadi kalau misalnya itu akarnya gitu. Yang kedua, ketika dia udah punya akar, ketika dia udah kasih premis atau framing tertentu, pasti dia kasih logiknya kan. Berarti dia kasih alasan. Nah, logiknya itu ibaratkan itu batangnya. Kalau ketika dari logik itu mengeluarkan hasil atau outcome, ibaratkan itu buahnya. Kalau misalnya outcome itu hasil example atau contoh, ibaratkan itu kalau misalnya rambutan itu adalah rambut-rambut di buah rambutan. Nah, yang perlu kalian sanggah itu yang paling harus kalian sanggah itu premis atau framingnya, atau apa yang menjadi sumber dari atau apa yang menjadi kayak kunci dari argumen si tim lawan. Jadi kalau misalnya kalian dengar tim lawan kalian lagi ngomong, menit 1-2 ketika hal yang paling penting mau disampaikan dia, tuh kalian harus sangat pay attention gitu. Jangan nulis dulu, tapi coba dengerin apa yang dibilang sama tim lawan. Nah, kalau kalian udah babat abis framing atau framingnya, kalian udah habis si akarnya, pohonnya kan tumbang. Tapi kalau kalian cuman ribat logiknya atau ya alasannya, misalnya kalau katanya misalnya tadi kayak yang mosi sidang ini akan memberhentikan partai politik dengan tingkat korupsi yang tinggi. Misalnya dia bilang misalnya alasan kenapa harus diberhentikan partai politiknya untuk memberikan efek jera terhadap koruptor dan membuat partai yang menaungi orang tersebut lebih bertanggung jawab. Nah, itu kan alasan, itu kan logiknya kalau misalnya diberhentikan partainya, para koruptor dan orang-orang yang berada di partai itu jera. Nah, kalau kalian cuman bilang enggak loh, enggak jera loh, itu kalian cuman ribat logiknya, berarti cuman pangkas pohonnya, berarti akarnya masih ada dan akar itu bisa tumbuh lagi, bisa dibawa lagi sama second speaker-nya. Apalagi kalau cuman kalian bilang, iya contohnya misalnya partai apa, partai Golkar misalnya gitu kan, iya deh partai Golkar bisa jera dan lain sebagainya. Itu kan kalian cuman ribat example-nya atau contohnya, berarti kalian cuman kayak pangkas
rambut-rambut yang di buah rambutan gitu. Jadi kan nggak berguna rebuttal kalian. Jadi harus yang dari akarnya gitu, dari premis atau framingnya. Itu sih kalau POI. POI itu sebenarnya ada beberapa jenis POI. Yang pertama POI yang nanya misalnya menanyakan kembali apa yang dibawakan sama si speaker tadi gitu. Yang kedua itu POI yang minta klarifikasi gitu. Misalnya apa sih yang kamu maksud dengan ini gitu. Satu lagi aku lupa apa ya. Aku lupa POI yang satu lagi. Pokoknya yang penting tuh dua itu sih. POI yang nanya sebenarnya si kawan ini mau bawa apa atau tim lawan ini bawa apa. Yang kedua minta klarifikasi apa yang mereka maksud. Nah POI itu kalau bisa bukan bentuk yang menjatuhkan tapi bentuk yang supaya kita dapat informasi gitu, supaya jawaban mereka itu bisa mendukung proposal kita gitu. Nah, satu lagi, kalau POI, kalau misalnya bentuk timnya itu BP, British Parliamentary, kalau misalnya kalian ada di pihak closing opposition, kalian itu jangan, kalau bisa POI yang ke opening government gitu. Jadi kayak cross gitu dong. Kalau misalnya kalian di opening government, kalau misalnya kalian yang berdiri, kalian terima POI yang dari closing opposition. Kalau misalnya kalian di opening opposition, kalian terima POI atau kalian kasih POI untuk yang closing government. Jadi kayak cross silang gitu. Nah, satu lagi kalau misalnya kalian di tim closing, jangan kasih POI yang berkaitan sama sama idea kalian, atau jangan yang berkaitan dengan matter ataupun argumen yang akan kalian bawa, karena nanti bisa dicuri entah sama second speaker yang lagi ngomong atau sama tim di opening kalian. Misalnya kalian closing opposition, kalian mau kasih mau kasih POI gini, tapi kayak ngasih spoiler tentang matter kalian. Nah, si tim opening bisa bawain itu, atau mungkin second speaker dari Prime Minister bisa ngebantah matter kalian yang bakal kalian bawain. Nanti materi kalian udah basi waktu kalian bawain gitu. Itu sih. Memang rebuttal agak susah, jadi caranya supaya bisa ngeribat, pertama ya dengerin dulu si tim lawan tadi bawain apa gitu. Harus ngerti dulu case mereka, baru bisa kalian jatuhi. Oh, tadi aku ketinggalan. Yang pertama itu A- sama even if. Pertama kalian reject dulu asumsi mereka, habis itu kalian buktikan bahwa itu nggak bekerja. Yang kedua, kalau misalnya pun itu bekerja, kenapa itu tetap buruk dan kenapa itu nggak penting gitu. Misalnya kayak yang tadi, mosinya sidang ini akan memberhentikan partai politik dengan tingkat korupsi yang tinggi. Misalnya dia bilang, untuk memberikan efek jerah terhadap koruptor dan membuat partai yang menaungi orang tersebut lebih bertanggung jawab. Nah, misalnya M-nya, kami pikir tidak. Hal tersebut tidak akan membuat para koruptor jera, apalagi membuat partai bertanggung jawab. Karena titik-titik, misalnya gitu. Karenanya apa tuh kalian jelasi. Nah, misalnya pun, karenanya itu tetap berjalan, jikalaupun begini, hal itu tetap buruk, hal itu tetap nggak penting gitu. Jadi patternnya A- sama even if. Gitu sih. Gimana, udah jelas tadi tips rebuttal dan POI dari Zirah? Dari Damasnya udah cukup jelas. Sebelum kita close kelas kita hari ini, yang lain ada pertanyaan lagi? Sepertinya udah cukup ya, udah cukup jelas. Nanti kalau misalnya, ya jadi cukup sampai sini kelas debat
kelas debat ilmiah episode 5 kita sore hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua partisipasinya, dan juga terima kasih kepada pemateri yang luar biasa menyampaikan materinya hari ini, Kak Zira dari USU dan dari USD. Semoga apa yang disampaikan hari ini tuh dapat bermanfaat dan bisa diaplikasikan dalam dunia perdebatan. Benar. Kalau misalnya teman-teman yang lain tadi ada pertanyaan lagi nanti, boleh tanya di grup atau boleh PC Kak Ziranya langsung. Kalau misalnya tiba-tiba ada yang pop up gitu ya di pikirannya, dari tadi belum ada, boleh langsung PC Kak Zira atau langsung di grup biar yang lain temannya juga tahu. Dan terakhir dari kita Medan Debaters Forum ingin mengingatkan teman-teman supaya jangan lupa follow dan pantengin terus Instagramnya kita, karena kita akan selalu rutin menyelenggarakan kelas-kelas debat semacam ini dan pastinya gratis, supaya teman-teman juga mendapatkan ilmu yang baru tentang debat. Dan pastinya kita setiap bulan selalu mengundang pemateri yang luar biasa ya. Jangan lupa follow Instagramnya Medan Debaters Forum, Instagramnya @medandebaters. Nanti aku share lagi di grup WA. Dan juga di akhir kita mau mengingatkan untuk isi form feedback ya. Jadi form feedback ini sangat berguna untuk menjaga kualitas program kita ini. Jadi kalau misalnya ada saran dan kritik terkait materi ataupun materi yang disampaikan, boleh disampaikan di form itu. Harapannya semua yang mengikuti kelas ini hari ini dapat mengisi formnya, nanti akan kita share di grup WA juga. Jadi itu sekian dari saya. Oh ya, untuk dokumentasi boleh ini nggak ya? Gimana kalau kita aktifin kamera semua nih para peserta? Biar kita screenshot. Boleh nggak kalau aktifin kamera semua? Biar kita screenshot untuk dokumentasi. Nanti masuk Instagramnya Medan Debaters. Ayo dong yang lain. Jessica, Zaina, Damas, Lestari, Steph, dan Umu Lutfi, kita aktifin kamera boleh ya? Udah? Yang lain gimana? Yang lain nggak bisa aktifin kameranya ya? Oke. Ini tinggal 3 orang lagi. Oke. Damas dan Lutfi ya tadi. Boleh dong aktifin kameranya buat dokumentasi, buat kenang-kenangan nih pernah ikut kelas debat dari Medan Debaters. Oke, aku ini aja ya, aku tag aja. Siapkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Oke, lagi ya. Oke, sekali lagi dong, tadi belum ke ini. Sekali lagi ya, ini terakhir. Oke, itu tadi Damas mau ngaktifin kamera, boleh? 1, 2, 3. Oke. Makasih ya udah join kelas kita hari ini. Jangan lupa untuk join lagi di kelas selanjutnya. Saya Nisa sebagai moderator pamit undur diri. Sampai jumpa di kelas debat selanjutnya. Terima kasih.